Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi di video sebelumnya kita udah bahas materi tentang turunan fungsi aljabar. Nah, kali ini kita akan lanjut bahas materi itu, tapi lebih tepatnya kita bakal bahas rumus turunan fungsi aljabar dalam penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian. Langsung aja kita bahas rumusnya dulu ya teman-teman. Jadi ada 4 rumus kali ini yang akan kita bahas ya. Ada untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada rumus turunan fungsi aljabar dalam penjumlahan. Nah, jadi jika ada suatu fx, suatu fungsi fx yang bernilai ux ditambah vx, maka bagaimanakah rumus turunan fungsi aljabarnya? Maka f aksen x sama dengan u aksen x ditambah v aksen x. Jadi masing-masing ini tuh diturunin. Masih ingat kan ya rumus-rumusnya? Kalau lupa bisa dilihat di video sebelumnya. Nah, jadi u ini diturunin, ux ini diturunin, vx ini diturunin, baru ditambah masing-masing yang udah diturunin. Jadi u aksen x ditambah v aksen x. Kedua, ada rumus turunan fungsi aljabar dalam pengurangan. Nah, jadi jika ada suatu fungsi fx nih yang bernilai ux dikurang vx, maka bagaimanakah f aksen x-nya atau fungsi turunannya? Maka fungsi turunannya akan u aksen x dikurang v aksen x. Jadi penjumlahan sama pengurangan ini sama ya teman-teman. Bedanya itu cuma di tandanya. Yang penjumlahan tandanya ini plus, yang pengurangan udah pasti tandanya min. Nah, tadi sama aja ya, u-nya diturunin dulu, vx-nya diturunin dulu, baru dikurang masing-masing gitu. Yang ketiga, ada rumus turunan fungsi aljabar dalam perkalian. Nah, jadi jika ada suatu fungsi fx yang bernilai ux kali vx, maka bagaimanakah fungsi turunannya? Nah, fungsi turunannya akan berumus sebagai berikut. Jadi, u aksen x dikali vx ditambah, ingat ya, ditambah ux dikali v aksen x. Jadi yang pertama ux-nya dulu diturunin nih. Ux-nya diturunin jadi u aksen x dikali sama vx. Vx-nya nggak usah diturunin. Jadi u-nya aja yang diturunin. Jadi u aksen x kali vx ditambah kebalikannya ux dikali v-nya yang diturunin kali ini v aksen x. Jadi yang pertama u aksen x kali vx ditambah ux kali v aksen x. Terbalikan aja ya teman-teman. Ingat ini tambah. Lalu selanjutnya ada rumus turunan fungsi aljabar dalam pembagian. Jika suatu fungsi fx bernilai ux per vx, maka f aksen x-nya akan berumus ini sama rumusnya kayak yang perkalian. Bedanya ini ditambah, yang ini dikurang. Selebihnya ini sama, u aksen x kali vx dikurang u x kali v aksen x. Bedanya ini ya, tambah sama kurang. Nah, pembagian juga bedanya ada di pernya. Dia ada dibagi vx kuadrat. Jadi sebenarnya dari keempat rumus ini memiliki perbedaannya cukup tipis. Kalau yang penjumlahan sama pengurangan cuma bedanya di tanda doang, yang satu plus, yang satu minus. Sedangkan yang di perkalian sama pembagian itu yang satu plus, yang satu minus. Terus yang di pembagian juga ditambah ada per vx kuadrat. Langsung aja kita bahas contoh soalnya ya teman-teman, biar langsung makin paham sama rumus-rumusnya. Kita aplikasiin langsung ya rumusnya. Yuk kita tulis dulu ya contoh. Kita pertama bahas untuk yang contoh penjumlahan dulu, biar urutan, biar enak ya ngeliatnya teman-teman. Yang pertama untuk soal penjumlahan. Misal ada suatu fungsi fx bernilai 2x kuadrat ditambah 1 ditambah x pangkat 3 ditambah 2x. Maka berapakah fungsi turunannya? Langsung aja jawab ya. Kita lihat dulu nih tadi rumusnya. Ingat ya. Jadi tadi ux sama vx, maka fungsi turunannya u-nya diturunin, v-nya diturunin, baru ditambah. Nah, kita anggap aja nih, ini ux, ini vx. Kita tulis dulu ya. Kita tulis mana ux, mana vx. Ux-nya yang mana tadi? Yang ini ya. Berarti kita tulis 2x kuadrat ditambah 1. Maka kita turunin dulu nih ux yang satu-satu ya, biar enak ngeliatnya. U aksen x-nya maka sama dengan, kita turunin
4x ditambah 1 ini turunannya 0, berarti tetap aja 4x tambah 0 tetap 4x, jadi nggak usah ditulis, 0 aja. Nah, yang kedua ada Vx. Vx-nya tadi yang mana? Ini kan, teman-teman. Kita tulis ulang, x pangkat 3 ditambah 2x. Maka V aksen x-nya sama dengan 3x kuadrat ditambah 2. Nah, udah diketahui ya semuanya. Langsung aja kita tulis ulang rumusnya. F aksen x untuk nyari turunannya tadi U aksen x ditambah V aksen x. Masukin deh angka-angkanya yang udah diketahui. Tadi U aksennya apa nih? Tadi U aksen x-nya 4x. Kita tulis 4x ditambah V aksen x-nya berapa tadi? 3x kuadrat ditambah 2 ya. Nah, segini deh hasilnya ketemu. Biar enak, kita urutin aja sesuai pangkatnya. Yang paling besar di depan. Jadi pangkat yang paling besar pangkat 2 ya tadi. Tambah 4x tambah 2. Ketemu deh hasilnya. Jadi untuk fungsi fx yang bernilai 2x kuadrat ditambah 1 ditambah x pangkat 3 ditambah 2x memiliki fungsi turunan atau f aksen x-nya yang bernilai 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 2. Lanjut kita bahas contoh soal yang kedua. Jadi nomor 2 ini kita bakal bahas contoh soal untuk yang pengurangan ya, rumus pengurangan. Misal nih, ada suatu fungsi fx bernilai 3x pangkat 5 dikurang 4x pangkat 4. Nah, berapakah fungsi turunannya atau f aksen x-nya? Langsung aja kita jawab ya teman-teman. Tadi kata saya tadi bedanya sama yang penjumlahan cuma beda di tandanya doang ya, rumusnya. Kalau di penjumlahan itu tambah, kalau di pengurangan itu dikurang. Jadi langkahnya sama aja ya, biar enak. Jadi kita cari dulu ux sama vx-nya. Ux-nya kita anggap ini ux, ini vx. Berarti ux-nya 3x pangkat 5, maka u aksen x-nya bernilai 15x pangkat 4. Nah, untuk vx-nya berapa tadi? 4x pangkat 4 ya. Vx-nya 4x pangkat 4, maka maksud saya V aksen x-nya bernilai 16x pangkat 3. Langsung ya kita tulis ulang rumusnya kayak tadi ya. F aksen x sama dengan U aksen x dikurang, karena soalnya dikurang ya, V aksen x. Langsung deh masukin angka-angkanya. U aksen x 15x pangkat 4. 15x pangkat 4 dikurang V aksen x-nya 16x pangkat 3. Tulis 16x pangkat 3. Udah deh ketemu jawabannya. Jadi untuk fungsi fx yang bernilai 3x pangkat 5 dikurang 4x pangkat 4 memiliki fungsi turunan atau f aksen x-nya yang bernilai 15x pangkat 3 dikurang 16x pangkat 3. Maksud saya 15x pangkat 4 dikurang 16x pangkat 3. Lanjut kita soal ke nomor 3 untuk bahas fungsi turunan dalam perkalian. Perkalian ya, yang ketiga. Kita tulis dulu nih nomor 3, contoh soal nomor 3. Misal ada suatu fungsi fx yang bernilai 2x kuadrat dikurang x pangkat 3 dikali 3x tambah 2. Tadi rumusnya gimana? Masih ingat gak teman-teman? Kita lihat lagi ya rumusnya yang tadi, coba. Untuk yang perkalian, untuk f aksen x-nya itu u aksen x kali vx ditambah ux dikali v aksen x. Langsung aja kita tulis ya. Kita cari dulu kayak tadi nih, biar lebih gampang. Kita cari dulu ux-nya. Jawab dulu, jawab. Ux-nya sama vx-nya. Jadi ux-nya yang ini, vx-nya yang ini. Satu-satu ya. Ux-nya 2x pangkat 2 dikurang x pangkat 3. Maka U aksen X-nya sama dengan 4X dikurang 3X kuadrat. Nah, kedua Vx. Vx-nya yang ini ya, 3X tambah 2. 3X tambah 2. Maka V aksen X-nya sama dengan 3. 3X turunannya 3. 2, 0. 3 tambah 0, 3. Jadi tulisnya 3 aja ya.
Langsung deh kita tulis rumus f aksennya maksud saya. F aksen X-nya sama dengan U aksen X kali Vx ditambah Ux dikali V aksen X. Enak nih, udah tinggal masukin angka-angkanya ya. U aksen X ini masukin 4x kurang 3x kuadrat. 4x dikurang 3x kuadrat sama ya, dalam kurungin karena mau dikali Vx yang ini 3x tambah 2 3x tambah 2 ditambah Ux nya yang ini 2x kuadrat dikurang x pangkat 3 2x kuadrat dikurang x pangkat 3 dikali V aksen X nya V aksen X nya 3 ya teman-teman, 3. Dah, kita kali-kaliin ya. Kita kali-kaliin dulu, ini kali ini ditambah ini kali ini. Langsung aja kita kali ya. 12x kuadrat ya, ini dulu ya yang kita kali. 12x kuadrat ditambah 8x dikurang 9x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat ditambah ini kali ini 6x kuadrat dikurang 3x pangkat 3. Udah deh, tinggal dijumlahin aja masing-masing. Kita jumlahin ya teman-teman. Kita lihat pangkat tertinggi di sini apa. Pangkat tertinggi ada 2, ada 1, ada 3. Udah, berarti yang paling tinggi pangkatnya 3 ya. Kita lihat yang pangkat 3 ada min 9x pangkat 3 sama min 3x pangkat 3. Min 9 dikurang 3, min 12x pangkat 3. Tulis min 12x pangkat 3. Selanjutnya di bawah pangkat 3 pastinya ada 2. Berarti yang pangkat 2 itu ada 12x pangkat 2, ada min 6x pangkat 2, ada plus 6x pangkat 2. Nah ini sama nih, yang satu plus yang satu minus, angkanya juga sama, pangkatnya juga sama, bisa dicoret. Habis. Berarti sisanya tadi 12x pangkat 2. Kita tulis ditambah 12x pangkat 2. Terus mana lagi? Pangkatnya udah, sisa 8x. Ya udah, tulis aja. Tambah 8x. Ketemu deh hasilnya. Jadi untuk fungsi fx yang bernilai 2x pangkat 2 dikurang x pangkat 3 dikali 3x tambah 2 memiliki fungsi turunan atau f aksen x-nya yang bernilai min 12x pangkat 3 ditambah 12x pangkat 2 ditambah 8x. Oke, lanjut ya contoh soal nomor 4. Kita lanjut contoh soal nomor 4 untuk rumus yang pembagian. Tulis contoh soal nomor 4. Misal ada suatu fungsi fx yang bernilai x kuadrat per x tambah x pangkat 2. Maka berapakah f aksen x-nya atau fungsi turunannya? Kita tulis ya, jawab. Kita lihat dulu tuh tadi rumusnya kayak apa. Nih, untuk yang pembagian sama ya kayak kata saya tadi, yang atasnya itu sama kayak perkalian, bedanya yang perkalian tambah, untuk pembagian itu dikurang. Terus diperin sama Vx pangkat 2. Jadi langkah pertamanya selalu kita cari Ux sama Vx-nya dulu. Untuk lebih mudah. Ux-nya, Ux yang ini, Vx yang ini. Ux-nya X pangkat 2, maka U aksen X-nya sama dengan 2X. Terus Vx-nya nih, Vx-nya sama dengan yang ini ya, X tambah X kuadrat. Maka V aksen X-nya sama dengan 1 ditambah 2X. Langsung aja kita tulis rumus fungsi turunannya atau F aksen X-nya kayak tadi ya. F aksen X sama dengan, sama nih rumusnya kayak yang perkalian tadi, bedanya ini tambah, yang pembagian itu kurang. Kita tulis ulang ya. U aksen X kali Vx dikurang Ux dikali V aksen X. Jangan lupa kalau pembagian itu ada pernya. Per Vx pangkat 2. Vx pangkat 2. Udah, kita tinggal masukin angka-angkanya aja, gampang jadi ya. Kita lihat U aksen X-nya tadi 2X. U aksennya
2x, kita tulis 2x dikali Vx nya ini x tambah x pangkat 2 dikurang ux nya x pangkat 2 dikali V aksen x nya 1 plus 2x per Vx kuadratnya, Vx nya yang ini dikuadratin, berarti x tambah x pangkat 2 dikuadratin. Kayak tadi nih sistemnya, tinggal di ini kali ini dikurang ini kali ini per ya ini dikuadratin aja. Ayo kita langsung hitung aja, dikali ya, ini kali ini dulu, berarti 2x kali x, 2x kuadrat ditambah 2x pangkat 3 dikurang ini kali ini, x kuadrat dikurang 2x pangkat 3, udah, per yang ini nih, x tambah x kuadrat dikuadratin lagi, hasilnya x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 ditambah x pangkat 2. Nah lihat nih, ada yang bisa dicoret-coret gak? Kita lihat ya, ada 2x kuadrat, ada 2x pangkat 3, ada x pangkat 2, ada 2x pangkat 3. Ada yang sama nih, 2x pangkat 3, 2x pangkat 3, yang satu plus, yang satu minus, otomatis bisa dicoret. Coret, ini 2x kuadrat dikurang x kuadrat, berarti x kuadrat ya, 2x kuadrat dikurang x kuadrat per ini x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat. Nah kita bisa nih perkecil lagi, disederhanain lagi caranya. Nih x kuadrat yang bawah ini kan sama-sama punya x dan berpangkat, kita keluarin aja deh x pangkat 2 nih, kita keluarin ya, x pangkat 2 di luar. Kalau udah dikeluarin x pangkat 2, ini sisanya yang tadinya x pangkat 4 jadi x pangkat 2 ditambah ini udah keluar x pangkat 2 jadi 2x pangkat 3, sisanya 2x ditambah x kuadrat udah keluar, ya satu aja ditambah 1, udah kayak gitu. Bisa kan x pangkat 2 sama, bisa dicoret dong. Maka hasilnya jadi 1 per x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Ketemu deh untuk fungsi fx yang bernilai x pangkat 2 per x plus x kuadrat memiliki fungsi turunan atau f aksen x-nya yang bernilai 1 per x kuadrat ditambah 2x plus 1. Nah selesai deh untuk contoh-contohnya. Jadi kita udah ada 4 contoh ya. Ada contoh untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah untuk materi kali ini cukup sampai di sini dulu. Nah untuk next video aku akan bahas materi tentang integral, dimana materi itu materi kelas 11 semester 2. Dan jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian bisa update terus video aku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.